Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Karena banyak hal yang secara mendasar bangsa kita sudah salah kaprah dan terlalu jauh salah kaprah. Bagaimana teror itu terjadi di negara kita hingga bangsa kita rela menjual harga dirinya, itu yang paling mahal, melupakan jati dirinya, menjual tanah dan airnya akibat kebodohan. Kebodohan itu salah satunya ada pada kasus ini. Kasus tentang Maniloka, Swartaloka, dan Naraloka. Sekarang coba mari kita pahami. Benarkah bangsa kita itu bangsa yang tertinggal? Benarkah yang disebut agama yang sekarang ada ini adalah itu yang terbaik dan negara kita, bangsa kita, leluhur kita tidak pernah mengenalnya dalam perkara ini? Nanti kita lihat. Untuk pendahuluan kita kehilangan akar bahasa dalam persoalan budaya membuat bangsa kita kehilangan jati diri. Yang disebut bangsa sesat atau bangsa yang tersesat adalah yang tidak mengenali dirinya sendiri karena tidak kenal kepada yang dipertuannya. Kata lain adalah barang siapa tidak kenal dirinya, maka dia tidak akan kenal kepada Tuhannya. Lalu kita harus lihat juga bahwa setiap bangsa itu punya ciri, tidak bisa ditolak. Setiap bangsa punya ciri. Ciri-ciri bangsa itu lebih kurangnya ada 5. 1, rupa. Rupa itu termasuk bentuk, ya, bentuk mata, bentuk rahang, bentuk tubuh, dan lain sebagainya, struktur tulang, dan lain sebagainya. Itu rupa. Kemudian warna. Ada yang berkulit gelap atau sering disebut hitam, ada yang disebut berkulit merah, ada yang disebut berkulit putih, ada yang disebut berkulit kuning, dan seterusnya. Lalu ciri bangsa juga adalah bahasa. Kalau bahasa sudah jelas. Begitu ada orang berbicara, oh ini dari daerah anu, termasuk dialeknya, termasuk dialektikanya. Kemudian aksara. Setiap bangsa itu punya aksaranya masing-masing. Ini yang luar biasa. Bahwa aksara ternyata menunjukkan bangsa. Aksara menunjukkan bangsa. Lalu adat. Bahwa setiap bangsa itu cirinya terlihat pada adat istiadat. Apa yang tidak ada di negara kita saat ini? Paling utama atau paling dominan adalah bahasa dan aksara. Lalu kita akan memasuki wilayah adat yang nantinya kelak disebut sebagai budaya. Aksara kita menggunakan alfabet. Nggak tahu aksara dari mana itu munculnya, alfabet. Padahal kita punya, di Batak ada aksara Batak. Bahkan sampai ke daerah Indonesia bagian timur punya aksaranya sendiri. Di kita sama, kita juga punya. Paling tidak kita punya huruf aksara Ratu Pakuan. Kita patut iri kepada Thailand. Kita patut iri kepada Cina. Kita patut iri kepada Arab.
kita patut iri kepada Jepang yang sampai hari ini mereka pertahankan aksaranya pun bahasanya. Tidak ada, mungkin ada sedikit bahasa-bahasa copetannya. Copetan itu bahasa dapat nyopet gitu. Contohnya kalau kita mengatakan organisasi, sepertinya itu bahasa Indonesia, bukan, itu bahasa asing. Organization. Lalu kita mengatakan lagi sesuatu yang tidak pernah ada di negara kita, itu boleh. Tapi setidaknya jangan ngambil mencopet dulu dari bangsa lain gitu loh. Cari dulu di dalam bahasa daerah. Kalau tidak ada di dalam bahasa Indonesia, cari dalam bahasa Jawa Barat. Tidak ada di Jawa Barat, cari dalam bahasa Jawa Wetan. Tidak ada di Jawa Wetan, cari di daerah Sumatera, Padang, di daerah Batak, di Sulawesi, di Kalimantan. Kalau ada, ambil, pakai. Setidaknya menggunakan punya kita sendiri. Ini yang tidak terjadi di negara kita. Dan yang lebih hebat lagi, seandainya bahasanya tidak ada dimanapun, apa perlu pinjam punya orang lain? Tidak perlu. Bikin saja. Bikin saja bahasa sendiri. Contohnya, jangan sampai mouse ya untuk komputer saking ingin tidak tersesatnya sampai disebut tetikus, coba. Beberit atau bahasa Indonesia, bahasa Sunda namanya. Tidak perlu. Mungkin kita perlu kasih nama baru saja. Misalnya isar tunjuk gitu. Apa itu? Ya isar tunjuk gitu. Kata lain dari mouse. Kenapa harus ikut-ikutan bahwa orang sana saja ngarang kok itu bilang mouse? Emang seperti tikus? Emang tikus? Bukan. Mereka saja berani gitu untuk seperti itu. Kenapa kita tidak berani? Ini menandakan bangsa kita menjadi bangsa yang betul-betul rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Tidak percaya diri. Kenapa? Karena sudah kehilangan jati diri. Artinya apa? Jelas-jelas ketika kita tidak mengenal jati diri kita, maka kita tidak pernah tahu Tuhannya. Lalu kita sok beragama bangsa kita ini. Agama yang dimaksud pun selama ini salah kaprah. Saya sudah jelaskan bahwa di kita ada agama Nigama, Sundarigama. Pencapaiannya, agama adalah mencapai tingkatan Wong, Nigama mencapai tingkatan Siwong, sedangkan Sundarigama mencapai tingkatan Wastu Siwong. Jadi kata agama asli milik bangsa kita. Maka mustahil di negara ini ada orang yang tidak beragama. Ciri-ciri orang tidak beragama apa? Yaitu tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Karena agama adalah tata salira, Nigama tata nagara, Sundarigama tata buana, hingga nanti kita mencapai ke tingkatan tata surya. Jadi pada puncaknya betul-betul bangsa kita itu mewarnai dunia, mewarnai bangsa-bangsa. Sayangnya bangsa-bangsa lain karena otaknya belum sampai, ya, pemikirannya belum sampai, bangsa-bangsa di seluruh dunia, maka mereka menggambarkan apa yang diajarkan oleh leluhur kita itu ya berdasarkan tafsirannya mereka sendiri, tidak sempurna. Bayangkan kalau di kita berbicara dengan orang tua ada caranya, berbicara dengan yang maha kuasa ada caranya, terus sampai bicara dengan binatang ada caranya. Bertingkat. Kira-kira berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun untuk mengajarkan itu kepada sebuah bangsa. Wah, itu tidak bisa hanya 100 tahun. Itu tidak bisa hanya 1000 tahun. Itu ribuan tahun. Hampir di seluruh Indonesia, bangsa Indonesia itu adalah pewaris kebudayaan bangsa Nusantara. Hampir di seluruh negara kita menunjuk menggunakan ini tuh sudah lazim, bahasa Arabnya lazim.
bahasa kitanya adalah umum, terbiasa. Celakanya salah kaprah lagi. Misalnya ini Kang Aji, rokoknya dibuang ke asbak. Maka derajat Kang Aji yang seharusnya ini untuk manusia pun untuk asbak gitu. Harusnya Kang Aji, kalau kepada Kang Aji begini, itu kalau rokoknya sudah habis, masukkan ke asbak, tunjuk. Jadi jangan menggunakan ini semua, tidak, salah itu. Ibu bilih badai KWC, mangga kapalih ditu. Bayangkan si ibu ini yang sudah tua derajatnya sama dengan WC. Ibu kami micin runtah kapalih ditu. Emang aing wadah runtah, meni disarwakeun. Harusnya ibu kami badai micin runtah, mangga kapalih ditu. Kalau ingin aman, rada aman lah, gunakan saja 5-5-nya kapalih ditu. Kalau rada nggak enak menunjukkannya, begini saja. Ibu pilih badai micin runtah, mangga kapalih ditu. Atau ibu pilih badai micin runtah, mangga kapalih ditu, Bu. Nggak apa-apa. Ini kata ini untuk menunjuk, sedangkan ini untuk menghormati. Disebutnya saja ibu jari. Rajanya jari itu ini. Bayangkan, bagus. Tidak ada. Bagus. Itu larangan. Sudah derajatnya sudah turun. Ini sudah begini. Kita lanjutkan. Nah, itu ada pada wilayah ini, adat. Betapa adat kita itu sudah habis, sehingga kita salah kaprah dalam menggunakannya. Kita lanjutkan. Banyak orang mengatakan tentang Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu apa sih sebetulnya? Sunda Wiwitan itu bukan Sunda yang zaman dulu, bukan. Sunda yang zaman dulu itu namanya adalah Sunda Mula, Sunda Awal, atau Sunda Purwa. Yang disebut Sunda Wiwitan adalah istilah bagi seseorang yang sudah mengalami pencerahan. Maka disebut Sunda Wiwitan. Karena Sunda sendiri adalah mataharinya, pencerahannya. Jadi seseorang yang sedang mengalami pencerahan, dialah Sunda Wiwitan. Jadi mengawali agama hingga nanti kelak dia akan naik ke Nigama dan Sundarigama. Jadi Sunda Wiwitan saya misalnya begitu. Apakah saya Sunda Wiwitan? Nanti dulu. Apanya yang wiwitan? Ngawitan. Wiwitan, ngawitan, ya. Ngawitan caang. Mulai terang. Mulai mendapatkan pencerahan. Jadi yang disebut Sunda Wiwitan itu adalah manusia rampes rahayu. Aduh ieu ti tasik deui wae penjahat Facebook. Mangga apa Kak? Jadi selama ini kalau disebut agama apa? Sunda Wiwitan. Benar kamu Sunda Wiwitan? Iya. Sunda Wiwitan hati belah mana gini bodoh. Karena seorang Sunda Wiwitan itu ininya sudah mendapatkan pencerahan. Coba, emang kalau Sunda Wiwitan sama setara dengan Sunda Mula atau Sunda Awal atau Sunda Purwa, apakah kita tahu wiwitannya seperti apa? Wiwit kawit awal zaman dulu buat teuing baheulana disebut Sunda Wiwitan teh ngadaharan jelema, daharna batu, kumaha lamun kitu? Mau diikutin kan tidak? Bukan. Pengertian Sunda Wiwitan adalah ketika seseorang mendapatkan pencerahan. Karena Sunda artinya adalah matahari. Jadi ketika matahari mulai cerah, matahari di sini pengertiannya sebetulnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, Sunda Wiwitan itu hanya dapat dicapai melalui tahap keagamaan.
bukan kenigamaan ataupun bukan kesundarigamaan, enggak, itu nanti. Lewati dulu keagamannya, lewati dulu tata saliranya, kenal dulu kepada dirinya. Itulah awal pencerahan. Nah, ketika orang mengenal dirinya, itulah yang disebut Sunda Wiwitan. Jadi bukan nama sebuah agama. Bukan nama sebuah agama. Karena agama sendiri agama itu berdiri sendiri. Agama ya agama, sudah selesai. Tidak ada yang disebut agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, agama Nasrani. Tidak ada. Nasrani ya Nasrani, Islam ya Islam, Hindu ya Hindu, agama ya agama. Jangan dicampur aduk. Nanti kasusnya seperti Borobudur. Ini candi Hindu Buddha, nu Hindu liar, nu Buddha komo. Sejak kapan kami jadi bersatu? Tiba-tiba ada yang seperti itu, ngawet. Kenapa? Karena masyarakat barat dengan ketidaktahuannya dan biasa mereka dengan rasa percaya diri. Mereka itu percaya diri, beda dengan kita. Mereka itu memiliki harga diri, beda dengan bangsa kita. Bangsa kita itu tidak punya harga diri, karena tidak punya jati diri. Karena yang paling berharga dalam diri manusia adalah jati diri, itu yang paling berharga. Tidak punya jati diri, berarti tidak punya harga diri. Maka tidak ada yang disebut orang Sunda, yang ada hanyalah manusia Sunda. Manusia Sunda itu ada. Salah satu yang pernah mencapai derajat manusia Sunda adalah Rahyang Wastukancana, Rahyang Linggabuana, Rahyang Sanjaya, Prabu Niskala Wastu, dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang pernah mencapai tingkatan itu. Prabu Dharma Siksa, Prabu Dharma Waksa Erlangga, itu adalah orang-orang yang pernah mencapai derajat manusia Sunda. Kita, orang kita lah, belum. Tapi kita harus bisa mencapai itu. Naik terus tingkatan. Awali dengan tata krama, awali dengan sopan santun, awali dengan dharma bakti. Itulah yang disebut agama. Tahu diri. Setelah kita tahu diri, naik derajat menjadi berguna. Itu nigama namanya. Lalu berguna bagi semesta. Geus teu pandang bulu direk jin, siluman, setan, dedemit, jurig jarian, dipikanya, dipikasi. Erek copet, erek garong, erek naon, kudu dipikasi, dipikanya. Itu sudah tingkatan Sundarigama. Kenapa? Karena pada puncaknya, di puncaknya benar salah itu sudah sampai-sampai tidak terlihat lagi. Contoh begini, di tingkatan agama kita harus mengenal benar dan salah dulu, keberpasangan. Sedangkan di tingkatan Sundarigama itu kita mengenal kemanunggalan, sering disebut manunggal ing kaula Gusti. Nah, itulah tingkatannya Sundarigama. Beda apa? Kalau sudah manunggal ing kaula Gusti, yang numaha kawasa atuh moal nyieun jurig jarian meureun. Geus we nyieun nu aralus kabeh. Tong nyieun anu salah atuh nu bener kabeh we geus. Puncak itu yang harus kita capai. Manunggal ing kaula Gusti. Benar salah sudah menjadi tidak ada, menjadi sungit. Kenapa? Kita lihat. Bagaimana kita akan mengatakan berbuat kebaikan apabila tidak ada yang salah? Kita bisa tahu kiri karena ada kanan. Kita berbuat baik karena ada yang salah. Maka kita mendapatkan sebuah nilai, oh si anu baik. Terlihatnya begitu ya. Tapi tanpa ada si yang jahat ini, kebaikan ini tidak akan muncul. Kalau ditanya siapa yang berjasa, tentu yang berbuat jahat ini yang berjasa, sehingga si kebaikan ini muncul. Kita ngomong jasa. Nah, kita teruskan. Maka tingkatan Sundarigama atau manusia Sunda itu pencapaian ke arah manusia paripurna, bahwa segala kabar dalam bahasa Arabnya disebut ilmu, ilma ya, mirnya
ilmu adalah tanda-tanda seseorang menjadi dewa sak. Dewa itu artinya cahaya. Jadi dia sudah mulai bersatu dengan cahaya. Sudah memahami, sudah bisa melihat, sudah bisa membedakan. Mana kiri, mana kanan, mana benar, mana salah, mana pantas, mana tidak pantas. Awal pencerahan atau yang disebut Sunda Wiwitan adalah mengenal diri sendiri. Nah, mengenal diri sendiri ini didasari dengan pertanyaan diri kita ini siapa sih sebetulnya. Maka selalu ada 3 hal yang selalu yang menjadi dasar pemikiran bagi mereka yang ingin menempuh ajar pikukuh untuk mencapai manusia Sunda. Dari mana kita datang? Di mana orang datang? Rek naon urang datang? Terus gitu, kamana urang kudu mulang? Artinya mulih ka jati mulang ka asal kumaha? Ada yang kenal gambar yang ini ya? Ini Candi Suku. Candi Suku sebetulnya menjawab ini. Menjawab tentang awal manusia Sunda. Menjawab tentang dari mana kita datang, apa tujuan dan lain sebagainya. Itu Candi Suku. Kitabnya itu ada di Candi Suku. Pintu masuk Candi Suku itu hanya cukup 1 orang. Bentuknya itu ini perempuan. Apa namanya? Pusai. Ya. Pusanya wanita. Jadi ketika masuk ke atas, nanti di puncaknya itu ada kusir, kotak. Jadi seolah-olah kita menyambungkan kembali kepada tali ari-ari ya. Di puncaknya Candi Suku itu isinya. Kebetulan saya pernah ke sana dan saya pelajari lebih dalam. Kenapa? Karena banyak salah kaprah tentang pembacaan kitab Candi Suku ini. Siapa diri kita? Sekarang kita lihat ya. Ini kita. Sebelum menjadi sebesar sekarang, dulu kita itu bayi dan hanya sebuah janin. Bayi. Sebelum menjadi bayi, kita adalah spermatozoa atau mani. Sebelum menjadi mani, mani ini berasal dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan atau buah-buahan dan lain sebagainya itu berasal dari bumi. Bumi dihidupkan oleh 4 unsur ini: angin, api, tanah, dan air. Bumi ada karena adanya matahari. Jadi kalau diputar balik, ini dulu yang ada, lalu ada bumi, lalu ada ini, terus jadilah kita. Nah sekarang kita tinggal tanya sama bapak kita, waktu bapak kita membuat kita, bapak dulu makan apa saja? Cek bapak teh lele, jengkol, mujair, naon deui peuteuy, naon deui jengkol, peuteuy, disemur, naon deui jengkol, peuteuy. Buah-buah urang teh baheula teh unsur utamana jengkol jeung peuteuy gitu. Nah, jadi awalnya itu adalah kita itu berawal dari ini, dari makanan. Lahirlah, kemudian menjadi makanan dan minuman. Dari makanan dan minuman lalu ada di maniloka. Maniloka itu adanya di laki-laki. Di sini, di kita, di laki-laki. Wanita itu disebutnya suwargaloka. Karena di wanita inilah nanti ketika ditanamkan, kita melak sesuatu, lalu nanti tumbuh pohonnya. Dari bibit yang kita tanam, nanti tumbuh pohonnya, disebut pohon keluarga, family tree atau bahasa Inggris namanya. Nah, di pohon keluarga inilah nanti yang akan tumbuh.
Lalu dari Swargaloka nanti kita akan turun ke Naraloka. Dari Naraloka, selesai dari Naraloka kita akan ke Nirwana. Dari Nirwana lalu kita moksa. Apa itu moksa? Moksa itu adalah bentuk tanggung jawab kita untuk kembali memberikan kehidupan kepada segala-galanya. Merek kahirupan kakangkung, kalele, kamu jair, kajengkol, kapute, jeung sagala. Mereka kehidupan, memberikan kehidupan kepada segala yang memang berhak hidup. Kita lanjutkan. Jadi sekarang kita pahami dulu bahwa kita ada karena ini proses ini semua. Dulunya kita tuh bentuknya kayak kecebong. Ayo nawe karara setting gelis. Baheula nama kieu nah. Ini tentang perjalanan menuju surga. Pernah dengar istilah benar tuh nulisnya ya hampura we mun salah da urang mah lain orang Arab gitu. Pernah tahu istilah sirip? Sirip itu adalah baga. Sirip, baga atau penis yang lurus adalah jembatan atau tangga yang dapat mengantarkan kita memasuki pintu surga. Masuk harus lurus. Da bengkok mah atuh rek asup ka mana? Dan tidak ada jembatan bengkok. Maka istilah sirotol mustaqim sering dikatakan bagaikan rambut dibelah 7. Itu pengertiannya adalah ini kita harus lurus dulu. Kalau ini sudah lurus Kang Haji ya. Nanti Kang Haji akan mengeluarkan sekitar ini Kang Haji 500 juta. Peluangnya hanya satu. Ini yang dimaksud dengan bagaikan rambut dibelah 7. Jadi saking hesena gitu eta teh. Jadi ini harus tegak dulu, harus berdiri dulu, harus lurus. Kan lupa mau biasa sawarga. Wayahna we. Karena pantau Swargaloka teh ieu. Ah, ieu pantona. Hilap deui mah. Hilap ya. Geus lami teuing. Aya kalpot kalau. Sirip. Mungkin ini juga kata dasarnya dari siritil mistikim. Lalu dalam logat bahasa sana menjadi sirot tol. Tol ya, ingat ya. Jalan. Oh. Iya, tol. Kalau kecil til. Mari ke sekadinya teh. Ini peluangnya 1:500 juta. Ini luar biasa Candi Sukuh. Begitu kita mau masuk ke Candi Sukuh, kita di bawah itu di lantai Candi Sukuh ini ada ini. Untuk ini Candi Sukuh itu bercerita tentang, nanti kita lihat lagi. Jadi sekarang kita pahami dulu ya bahwa sirot itu setara dengan sirip, sama dengan sirip yang artinya adalah baga atau penis. Untuk memasuki pintu surga dia harus betul-betul lurus. Jadi kalau dia ngaplek ya, dan hanya orang-orang yang bermutu tinggi. Hasilnya apa? Peluang 1:500 juta. Bayangkan, kita semua yang berkumpul di sini sudah mengalahkan 499 juta pesaing kita. Sudah kita kalahkan. Jadinya kita ini dari persaingan yang segini besar, lalu menjadi satu yaitu diri kita. Mustahil apabila kita hidup mustahil, sangat bodoh apabila kita menyia-nyiakan hidup kita. Sangat bodoh apabila kita hidup tidak berguna. Dari 500 juta loh. Penduduk Indonesia saja 260 juta kalau tidak salah. Satu orang keluar brol 500 juta. Oleh karena itu, cerita ini ditafsirkannya oleh bangsa lain begitu naif.
Nah ini yang masuk kita ini. RPTB 1 yang masuk. Nah ini kita ini. Nah yang masuk itu kita. Kasih. Gunawan disebut tempat pembuahan. Sekarang kita jadi mengerti ya kenapa disebut indung. Ada indung telur. Indung bangsa kita yang mengatakan indung. Ayah indung bapak. Lalu ini tolong diperhatikan masing-masing, coba diingat ya. Lihat. Ini ada ular, ini ada laki-laki perempuan. Ini ditutup sih dan sensor. Lalu ini ada pohon dan ini ada buah-buah. Di sini ada ular, lalu di sini juga sama. Ini tiap bangsa punya penggambaran tersendiri, menggambar kejadian tentang Adamah dan Hawa. Adamah itu nantinya dikenal sebagai Adam dan Hawa itu artinya udara. Jadi bagaimana Adamah atau lumpur itu kalau tanah lemah, kalau air itu apah, kalau lumpur Adamah dalam bahasa zaman dulunya. Nah, ini menceritakan yang tadi sebetulnya terjadi dua pembuahan ya, di dalam ini sebenarnya cerita di dalam perut ibu, di dalam kandungan yang mengandung unsur hewan dan tumbuhan seperti yang tadi di presentasi awal. Lalu bangsa lain lagi menggambarkan seperti ini. Ini selalu ada ular, pohon, ular dan seterusnya ya, pohon keluarga. Ini yang disebut family tree. Terjadi pembuahan. Katanya di surga itu kan ada pohon ya. Kemudian di surga itu ada buah-buahan dan tidur kerjanya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sudah ingat ya gambar ini ya? Kita teruskan. Lihat, ini Candi Subuh. Kamajaya Kamarati. Jadi sifat ibu bapak, sifat feminin maskulin, dan ini ularnya. Ini adalah kandungannya. Ini apa namanya? Rahim. Ini cerita tentang rahim. Kalau kita mundurkan, coba kita lihat. Berarti ini adalah Kamajaya Kamarati. Feminin, maskulin. Ini cerita tentang family tree. Kalau ini kan ini lukisan-lukisan yang ini baru, ini orang nggak tahu tahun berapa, ini nggak lebih dari tahun 1600 mungkin 1000 sekian. Bandingkan dengan yang ini, pakai batu di jena dipahat sedemikian rupa. Ini binatang yang dimakan dan lain sebagainya. Lalu ini adalah DNA leluhurnya, ayam jagonya. Ini adalah bangsa kita, dan ini Batara Kala. Jadi bangsa kita sudah mengenal tentang peristiwa yang nantinya disebut surga. Kalau begitu, kalau ini Kamajaya Kamarati, berarti ini yang sering disebut sebagai Adam dan Hawa. Pengertian Adam dan Hawa turun dari surga dan seterusnya. Surga itu berasal dari kata su, warga, loka. Su artinya sejati, warga artinya keluarga, loka artinya tempat.
Jadi kalau disatukan, ini terjemahan bebasnya adalah tempat keluarga yang sejati. Itu sebabnya karena tadi ada pohon, tidak perlu diceritakan. Inung tunggul rahayu. Karena kita sudah keluar, maka tunggulnya ayah di inung. Kita buahnya yang sudah keluar. Bapak Kangkal Darajat yang tadi ada di wilayah Maniloka. Di sini kita bisa lihat bagaimana orang bangsa kita pada waktu itu sudah bisa mencapai pemikiran seperti ini. Ini bukan bangsa yang biasa. Ini bangsa yang sangat luar biasa. Candi Sukuh konon dibangun 1479. Jadi 1479. Benar begitu atau tidak? Punya makna lain tidak? Bulan ke-1, bulan ke-4, bulan ke-7, bulan ke-9 lahir. Jadi bukan menunjukkan tahun, itu menunjukkan bulan kandungan. Bagaimana bangsa kita bisa berharap ingin masuk surga? Manusia ingin masuk surga kan ajaib. Atuh orang teh kudu balik deui ka Beteung Inung. Artina kudu balik deui kana sida tongton pasamuan. Mending lamunnya dari 500 juta itu kita lagi yang menang, yang masuk. Bagaimana kalau yang gugur lagi balik deui ka Solokan? Anak tisu basah, wah silakan. Pakai mau kamar mandi. Kita lanjutkan ya. Ini yang cerita tentang bagaimana cerita neraka itu, waduh, dijebur dan seterusnya. Padahal berasal dari kata naraloka. Asalnya dari na artinya api, ra artinya matahari, loka artinya tempat. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, naraloka atau yang sering disebut naraka atau neraka dalam bahasa kekinian, artinya adalah tempat yang terkena sinar matahari. Jadi kita sekarang sedang ada di naraloka. Itu sebabnya manusia terkena berbagai kesusahan dan sifatnya selalu menjadi sementara, berpasang-pasangan. Hari ini bahagia, besok nalangsa. Hari ini gembira, besok cerik. Terus gitu. Tegenah bisa. Dibere pamajikan hiji, hayang opat. Entah kita ngeureuy, eta mah ngeureuy. Begitu terus, tidak puas. Tidak puas. Makanya yang paling berat yang kita tanggung adalah keinginan. Kahayang lan kahariwang. Tidak ada lagi. Nupang berat-berat na hirup di dunia nyaeta kahayang. Anu paling dipikasieun hirup di dunia nyaeta kahariwang. Bahasa Indonesianya apa ya ini ya? Keinginan dan kekhawatiran. Akan selalu antara yang terberat di dalam hidup manusia itu adalah kahayang dan kahariwang. Keinginan dan kekhawatiran itulah yang paling berat. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen naik mereknya. Terus. Sudah bisa punya emas 1 gram, ingin 2 gram, 3 gram, 4 gram dan seterusnya. Punya uang 1 juta, ingin jadi 2 juta dan seterusnya. Begitulah siksaan kita. Terkena kesusahan karena kita hidup di naraloka. Bangsa lain bercerita tentang 7 mandala di naraloka dan di swargaloka. Di neraka ada 7 tingkat, tingkat ke-1, ke-2, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Ada tingkat yang paling dahsyat, bujurna dicolok, disetrika, dianu. Di tingkat yang paling atas mah nyameureun
ditato misalkan gitu kan. Ya pokoknya mah rada nyeri peres tapi halus gitu. Saya nggak tahu ini di tingkat yang awal. Lalu ini juga sama, ternyata di masyarakat Persia menceritakan tentang manusia selain manusia bersayap ya. Ini kehidupan di dunia. Lalu dia naik di tangganya, naik ke sini. Ini surga ke-1 katanya gitu. Ini surga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Selalu bercerita tentang 7 mandala. Jadi mereka menerjemahkan seolah-olah bahwa surga dan neraka itu ada dan bertingkat-tingkat sedemikian rupa. Itu kelas-kelasnya gitu. Kelas kenyamanannya beda, kelas siksaannya beda. Jadi begitu cerita tentang surga dan neraka diterjemahkan sedemikian rupa oleh bangsa asing, bangsa lain yang diajarkan oleh leluhur kita. Sekarang kita lihat sebenarnya apa sih? Tonight we dine in hell. 7 mandala menuju manusia paripurna dalam Pitu Kusuma. 1, sebetulnya 7 mandala itu cerita tentang mandala Kasungka, mandala Seba, mandala Raja, mandala Samar, mandala Wangi, mandala Wening, mandala Hiang. Ini seringkali juga disebut, ini tuh sebetulnya yang tadi, untuk mencapai keparipurnaan manusia. Mandala Kasungka adalah orang yang masih sibuk dengan urusan persenggamaan, seksual, bukan seksual, apa namanya ya, birahi, masih sibuk dengan birahi. Mandala Seba, orang yang sibuk dengan urusan perut. Siapa yang tidak seba kepada masalah perut? Mandala Raja adalah mandala keinginan. Segala hayang, segala hayang, segala hayang. Mandala Samar mulai dia menjadi lebih indah. Lalu masuk ke mandala Wangi, naik di wilayah. Ucap-ucapnya, wewangian, mewangikan. Itu wilayah mandala Wangi. Itu sebabnya bangsa kita selalu menggunakan ini. Ini yang sudah hilang juga di wilayah Sunda Besar, terutama di wilayah Tatar Parahiang. Itu sebabnya bangsa kita selalu menanam bunga, bukan menanam, menyimpan bunga di sini. Memasang, bukan menanam. Kalau menanam nanti akarnya kan kayak tuh salah suntik. Jadi menyimpan bunga di telinga kiri dan kanan itu adalah untuk mendengarkan petuah-petuah, wejangan-wejangan, atau untuk mengingatkan kita agar kita selalu mendengarkan yang baik-baik. Jadi bukan hanya kecentilan, bukan hanya gagayaan. Bunga, apa sih bunga? Bunga itu sesuatu yang mekar. Dan yang dipakai selalu bunga yang mengandung wewangian. Jadi jangan, bukan karena genit menggunakan ini, bukan. Tapi karena itulah ayat yang nyata. Ini hasil daya cipta yang maha kuasa bunga ini. Telinga saya juga hasil daya cipta yang maha kuasa, bukan bikinan saya. Maka saya gunakan ayat hasil daya cipta yang maha kuasa. Kita yang menggunakan. Kesimpulannya adalah bahwa pencipta artinya pemikir. Cipta itu artinya pikiran. Pikir dari kata fikir itu dari bahasa Arab. Sedangkan bahasa kitanya adalah cipta. Konsep surga dan neraka atau suwarga loka dan naraloka adalah para leluhur bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita lah yang pertama di bumi ini memperkenalkan ajaran tentang kebaikan, ajaran atas suwarga loka yang nantinya menjadi surga. Saya tidak tahu istilah apa itu, heaven and hell.
ini bangsa lain sudah salah kaprah menerjemahkan. Neraka menjadi teror. Surga merupakan impian yang begitu indah yang meninabobokan bangsa Indonesia. Hingga kita menjadi bangsa yang merasa paling benar, merasa paling beragama, dan ini bangsa kita menjadi bangsa yang hitung-hitungan, pamrih. Baru takut kalau diceritakan ada siksaan, baru takut. Baru berbuat baik kalau diceritakan ada surga, ada sesuatu yang wah asik. Manusia dilahirkan ke bumi untuk melaku guna bagi kehidupan, berbuat baik tanpa pamrih. Itu tujuan. Leluhur kita mengatakan demikian. Maka silih asah, silih asuh, silih asih, silih mami. Rahayu, 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 satu berbagi. Nada hampura, bilih aya ucap, paribasa anu kirang mernah, simkuring nada hampura sapa panjang.